Salsa Ervina Hutagalung akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan beberapa warganet menilai bahwa Salsa Ervina Hutagalung ini sesungguhnya adalah provokator dalam aksi unjuk rasa yang terjadi pada tanggal 25 Agustus, 28 dan 29 Agustus di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Wanita diaspora yang dulu viral karena mengajak debat dengan seorang Ahmad Saroni, yang dulu dipuja-puji oleh masyarakat Indonesia karena kepintarannya, karena kehebatannya, tetapi pada akhirnya ada sebuah kekeliruan besar yang tumbuh dalam diri seorang Salsa Ervina Hutagalung ini. Dirinya memuja, dirinya mengapresiasi seorang ibu-ibu yang berpakaian pink pada saat melakukan aksi unjuk rasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Padahal jelas dalam cuplikan video itu, seseorang yang berjilbab pink itu melakukan sebuah aksi unjuk rasa yang anarkis, yang provokatif, bahkan jelas kalau kita mau menyimak dalam cuplikan video yang disampaikan oleh ibu-ibu jilbab berwarna pink ini adalah sebuah penghinaan yang begitu luar biasa. Tetapi dibela oleh seorang Salsa Ervina Hutagalung. Baginya ini adalah sebuah keberanian yang begitu luar biasa. Tetapi dia tidak sadar pada akhirnya Salsa Ervina Hutagalung ini dihujat, dikritik, dan dikecam oleh warganet di tanah air. Wanita diaspora yang hari ini berdomisili di Denmark pada akhirnya harus menyadari sekaligus meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Apakah ke depan Salsa Ervina Hutagalung masih terus berkuar-kuar di media sosial untuk mengkritik berbagai macam keputusan dan kebijakan yang datang dari pemerintah? Ataukah permintaan maaf ini sekaligus mau membuktikan kepada kita masyarakat Indonesia bahwa setiap orang yang menyuarakan kebenaran, yang mengkritik tajam pemerintah, pada akhirnya harus dibungkam dengan cara intimidasi? Untuk lebih jelasnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Halo bosku, selamat pagi. Semoga weekend ini bos-bosku bisa pada istirahat ya. Karena kan kita kemarin udah capek memperjuangkan bumi gonjang ganjing, Indonesia tetap amazing. Nah bosku, kali ini jadi ternyata kemarin setelah udah selesai ya tuntutan-tuntutan itu, maksudnya udah selesai, kita lihat hasilnya dan tetap akan kita kawal terus. Aku cuma mau menyampaikan permohonan maaf nih bosku, karena kemarin Toa juga melakukan kesalahan. Jadi Toa mohon maaf sekali. Nah, jadi gini bosku situasinya. Jadi aku baru sadar kalau ternyata banyak banget nih di sosial media yang berkeliaran tentang warna pink itu. Jadi diskusi itu terus berlanjut nggak habis-habis gitu kan. Nah, aku belum sempat mengikuti kemarin-kemarin karena kan memang aku fokus untuk gimana caranya tuntutan-tuntutan kita itu bisa tercapai. Jadi mulai dari aku kemana-mana lah di media, terus aku juga sambil kerja bos, karena kan aku kerjaannya nggak cuma ini, kan ini nggak dibayar bos, ya kan. Nah, cuma ternyata ada kesalahan yang aku sebagai manusia, sebagai Toa, kalian telah lakukan gitu, dan aku mau mohon maaf atas kesalahan itu. Jadi gini, situasinya itu kan memang informasi itu bergerak sangat cepat ya bosku, dan situasinya itu sedang genting gitu. Kita memang benar-benar ingin mendamaikan, tapi juga di satu
satu sisi tetap bisa tercapai semua yang kita inginkan. Nah, kemarin itu mengenai warna pink tadi itu ya, yang kita ambil waktu itu sebagai logo karena memang simbol keberanian dari ibu anak, karena berani menghadapi aparat gitu. Nah, itu tuh cuma memang sampai situ bosku, dan ternyata abis itu setelah muncul logo ini adalah follow up video-video yang lain yang muncul. Nah, aku tuh lupa yang mana, tapi aku cek salah satunya di detektor gitu untuk deepfake AI, dan ternyata memang hasilnya memang potensi tinggi kalau itu adalah hasil dari deepfake. Contoh ya, kenapa misalkan nih kemarin kalian ngomong tentang Ibu Sri Mulyani yang menghina guru. Ingat kan video itu? Nah, aku nggak bahas itu kenapa? Karena aku udah riset dan ternyata aku tahu bahwa itu adalah video buatan dari AI, makanya aku nggak bahas itu. Nah, di informasi yang genting dan cepat ini, kadang-kadang Toa juga mungkin terlalu cepat dalam menyimpulkan sesuatu. Jadi Toa mohon maaf. Dan kalau memang setelahnya ada aksi-aksi yang mungkin sara atau ke arah provokasi gitu ya, itu kan sudah ada sistem dan hukum-hukum yang memang berlaku kalau memang itu sara dan provokasi, dan Toa pun tidak mungkin bisa mengikuti terus gitu perkembangannya, ditonton terus semuanya setelahnya, nggak mungkin, karena kan Toa di sini adalah ingin membantu bosku untuk mencapai tujuan-tujuan dan tuntutan-tuntutan kita gitu. Dan satu hal lagi, waktu pas sebelum logo itu keluar, aku sebenarnya udah nonton tuh video di awal sampai akhir, dan di video itu ibu itu hanya berkata sampai kepada bebasin semua mahasiswa, masih ada yang ditangkap ya, kalian ngapain nangkep-nangkep. Itu aku udah nonton dari full sampai akhir gitu, dan di situ kan nggak ada provokasi di bagian itu ya. Nah, setelahnya aku nggak tahu lagi bosku, dan ya terus ternyata itu kan, terus aku komen kalau misalkan enggak, ini tuh deepfake AI, salah satu video yang aku cek, dan terus ada video-video lainnya lagi gitu. Nah, di situ sampai situ dulu, baru aku bikin video, tolonglah kita sama-sama yuk gandeng, kita kawal terus 17+8. Kalian yang ada di pihak kita berarti bagus, kalian yang nggak ada di pihak kita berarti kalian pengkhianat bangsa. Maksudnya dalam artian itu kita nggak perlu ngomongin hal-hal yang mungkin nggak penting dan keluar dari tuntutan, sehingga nanti masyarakat akan tergiring lagi untuk ngebahas hal-hal lain yang tidak sepenting perjuangan kita untuk tuntutan ini. Ingat loh bosku, udah banyak loh yang berguguran di jalan, udah 10 korban yang itu menghancurkan hati kita sekali, belum lagi yang terluka, belum lagi yang ditangkap gitu kan. Jadi maksudku tuh fokus ke sana. Nah, jadi aku mohon maaf ya kalau kemarin kata-kataku itu aku terlalu cepat dalam menyimpulkan, dan aku salah melihat video yang aku cek. Memang mungkin itu berpotensi deepfake, tapi mungkin ada video-video lain yang aku nggak cek. Aku mohon maaf bosku, karena sama seperti kita mengkritik pemerintah, kita mengkritik orang-orang di partai politik, kita pun harus evaluasi diri sendiri. Dan kalau aku melakukan kesalahan di sana, dan aku udah belajar bahwa memang satu, aku nggak boleh terlalu cepat ya dalam menyimpulkan sesuatu gitu. Jadi aku harus riset dulu, dan juga aku harus lebih tenang, nggak usah terlalu terbawa emosi gitu, apalagi di saat yang genting, di saat tekanannya itu luar biasa besar gitu. Jadi itu permohonan maaf bagi aku bosku. Jadi mungkin ada yang merasa kemarin tersinggung dengan perkataannya, aku mohon maaf sekali, dan terus aja kasih feedback, kasih kritik, karena kan aku juga karyawan yang akan selalu berkembang ya, dan akan selalu belajar dari kesalahan gitu. Nah, kesimpulannya please bosku, tetap ya kita boleh istirahat, namanya perjuangan ya pasti kita akan capek dan akan istirahat juga, nggak apa-apa, kita istirahat, tapi nanti kalau kita udah pulih, kita perjuangkan lagi bareng-bareng, oke? Karena persatuan kita itulah yang bisa membawa kita sampai saat seperti ini. Aku ulang lagi ya, dari mulai beberapa anggota yang dipecat gitu, dan itu aku udah bahas tuh di reel sebelumnya, itu sebelumnya belum pernah terjadi kalau nggak karena kasus korupsi. Terus juga tunjangan yang akhirnya diberikan tuh home pay-nya sebesar 65 juta, angka itu belum memuaskan. Nggak apa-apa teman-teman, jadi kita tuh memang harus step by step ya dalam perubahan gitu. Nggak apa-apa, selama perubahan itu ke arah yang baik, it's okay. Nah, terus juga yang kedua, mulai nih banyak banget narasi-narasi tentang bahwa aku adalah anak abah, aku adalah anak yatim teman-teman. Nah, pertama, aku nggak terafiliasi dengan Abah atau dengan siapa, dengan Jokowi. Ada muncul termul, aku juga nggak ngerti itu apa lagi artinya termul gitu kan. Nah, aku juga nggak ada afiliasi ke sana. Cuma gini, aku nggak bisa juga di-expect sebagai warga negara ya untuk nggak boleh berpolitik, nggak boleh punya aspirasi politik, nggak boleh kecenderungan politik gitu kan. Karena kan aku juga adalah warga negara, nggak boleh dong. Aku diharamkan untuk berkata apa dan lain sebagainya gitu. Dan ada yang banyak yang bilang, kenapa sih kamu nggak pernah bahas-bahas masalah sejarah pemerintahan ini gitu, dari mulai sejarahnya pemerintahan sebelumnya. Nah, kemarin itu kan gini, situasi itu lagi genting ya, jadi aku fokus kepada solusinya gitu. Nah, kalau kita mau tarik sejarahnya, kita tuh sudah melanggengkan budaya korupsi seperti yang aku pernah bilang kan, dari mulai dokumenter Max Havelaar yang 200 tahun yang lalu. Jadi memang budaya ini tuh udah melekat terus. Kalau kita mau bahas di pemerintahan, mau dari mulai yang mana, berarti kan dari awal lagi gitu, atau dari mana gitu kan. Dan di sini stansku jelas bosku, aku di sini berbicara murni untuk kepentingan masyarakat. Jadi aku nggak ada afiliasi dengan siapapun, tapi siapapun yang mendukung perjuangan kita, maka
aku akan anggap mereka adalah teman kita. Tapi siapapun yang sampai saat ini masih juga nggak ikut dalam perjuangan kita gitu ya, maka aku pun akan katakan bahwa mereka bukan teman kita gitu. Jadi sesimpel itu. Siapapun, Pak Presiden kalau mendukung kita dukung, pemerintah kalau mendukung kita dukung, partai politik tertentu kalau mau dukung kita dukung gitu. Jadi kita objektif aja terhadap kesejahteraan rakyat gitu ya. Jadi aku mohon maaf sekali lagi bosku ya, akan aku jadikan ini sebagai pembelajaran. Terima kasih, have a good weekend. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, barusan kita menyimak bersama-sama seorang Salsa Ervina Huta Galung pada akhirnya mengakui kesalahan yang diproduksinya dan meminta maaf kepada netizen Indonesia. Saya secara pribadi melihat bahwa seorang Salsa Ervina Huta Galung, harapan saya jangan terlalu egois. Kenapa saya katakan bahwa jangan terlalu egois? Jangan merasa bahwa segala sesuatu yang lahir dari pikiran kita itu bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Negara Indonesia ini adalah negara demokrasi. Pro dan kontra itu sudah biasa, karena tidak semua argumen kita, tidak semua aspirasi kita, tidak semua buah pikiran kita bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kita saja yang datang dari rakyat jelata, terkadang buah pikiran kita itu pun ditolak mentah-mentah oleh sesama rakyat jelata. Apalagi seperti Salsa Ervina Huta Galung yang dalam tanda kutip punya nama, punya segudang prestasi. Belum lagi ada isu bahwa Salsa Ervina Huta Galung ini terafiliasi dengan partai politik tertentu. Karena bagi saya secara pribadi, kepintaran dan kebijaksanaan itu harus balance. Kalau orang tua atau para intelektual, mereka biasa mengatakan bahwa gunakanlah ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Artinya bahwa mau mengingatkan kita, semakin kita diapresiasi, semakin kita berilmu, maka setiap tutur kata, setiap buah pikiran yang ingin kita sampaikan ke publik, itu benar-benar harus diverifikasi dengan baik. Harus diverifikasi dengan tepat. Jangan sampai seperti apa yang dilakukan oleh Salsa Ervina Huta Galung ini. Ibu-ibu yang berjilbab pink, yang heboh di jagat maya. Tetapi bagi seorang Salsa Ervina Huta Galung, katanya itu adalah AI. Di sisi lain, ada pembelaan dan apresiasi yang begitu luar biasa yang datang dari Salsa Ervina Huta Galung kepada ibu yang berjilbab pink itu. Padahal video yang beredar jelas ada pengkhianatan, jelas ada penghinaan, jelas ada provokatif yang datang dari ibu ini. Penghinaan itu tidak saja ditujukan kepada para polisi yang jaga di situ. Bahkan Bapak Presiden Prabowo Subianto pun sampai disebut dengan Prabowo BABI. Inilah terkadang mulut kita
lebih cepat. Lidah kita lebih cepat daripada pikiran kita. Semoga saja ini bisa menjadi pembelajaran untuk Salsa Erwina Huta Galung, wanita diaspora yang viral di media sosial karena kritikan dan buah bahasanya yang tajam, terlebih khusus saat beliau menantang dan mengkritik para wakil rakyat yang bermental bajingan, para wakil rakyat yang menantangin rakyat, dan para wakil rakyat yang menjadi pengkhianat rakyat. Mari kita simak komentar dari warganet yang mengkritik Salsa Erwina Huta Galung ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Orang Salsa Erwina kegocek sama buzzer, kegocek sama provokator, atau kata netizen, Salsa Erwina sedang menunjukkan identitas aslinya. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Bangun tidur bener-bener kaget banget waktu ngelihat VT-nya Salsa Erwina seperti ini. Udah muncul nih narasi buzzer yang lain menyerang ibu kerudung pink. Yang menyerang ibu kerudung pink punya nyali nggak kalian seperti ibu kerudung pink? Berani menghadapi aparat penuh senjata kayak gitu, dia dengan kerudung pinknya berani maju ke depan. Kak Salsa, jujur, sampai situ gue setuju, karena ibu kerudung pink itu memang nyalinya gede banget, gue akuin gede banget. Tapi narasi Kak Salsa yang selanjutnya, yang seperti ini, Membela aspirasi, membela keadilan untuk masyarakat. nah yang bagian itu Kak Salsa, mohon maaf banget nih, kali ini gue dan Kak Salsa tidak sepemikiran dan tidak sependapat. Kak Salsa tahu nggak video ibu-ibu yang ini? Banyak yang bilang video tersebut ibu-ibu kerudung pink ini adalah korban AI. Lalu bagaimana dengan video yang ini? Mungkin Kak Salsa Erwina tidak melihat video-video tersebut, atau memang Kak Salsa berpikiran kalau video tersebut adalah AI. Kalau tadi Kak Salsa bilang ibu kerudung pink ini membantu menyuarakan aspirasi rakyat, kalau menurut saya justru ibu ini adalah seorang provokator. Bukan hanya seorang provokator, tapi ibu kerudung pink ini memiliki kepentingan pribadi dengan dia menghina Bapak Presiden Prabowo Subianto, dengan dia menjelek-jelekan, membahasakan bahasa binatang dan segala macamnya, lalu minta diganti dengan Anies, yang which is menurut saya mungkin Anies itu adalah pilihan si ibu-ibu kerudung pink ini yang kemarin kalah waktu Pilpres. Bahkan secara nyata ada video yang menunjukkan bahwa ibu kerudung pink ini mau membakar gardu listrik. Bagian menyampaikan membantu menyuarakan aspirasi rakyat oleh ibu kerudung pink, saya setuju. Tapi membantu menyuarakan aspirasi rakyat tidak harus dengan mengolok-ngolok presiden, tidak harus dengan mencaci maki, menghina-hina presiden dengan bahasa kebun binatang. Bahkan dia bilang dia mau membuat Bapak Prabowo hangus. Padahal Kak Salsa Erwina sendiri yang bilang kita harus fokus terhadap substansi, jangan fokus terhadap personal. Tapi yang sekarang Kak Salsa lakukan adalah Kak Salsa justru fokus kepada personal ibu-ibu kerudung pink ini. Tolong jangan membenarkan sesuatu hal yang salah, jangan menormalisasikan sesuatu hal yang salah, jangan membuat ibu-ibu kerudung pink ini menjadi pahlawan, padahal dia itu mungkin menurut saya demonya nggak ada. Dia itu hanya berani menghadapi aparat dengan penuh senjata, dia berani menghadapi polisi-polisi dengan penuh senjata, bahkan ada di barisan paling depan, tapi isi demonya tidak ada. Dia hanya teriak-teriak, hanya menghina-hina presiden, yang dimana menurut saya pribadi ibu-ibu kerudung pink ini memiliki kepentingan pribadi, bukan untuk menyuarakan suara aspirasi rakyat, karena dia hanya, menurut saya, dia hanya anak abah barisan sakit hati, yang dimana junjungannya dia kalah saat Pilpres. Menurut saya sangat disayangkan Kak Salsa Erwina. Kak Salsa sudah berjuang sedemikian rupa untuk membantu memperjuangkan keadilan negeri Indonesia ini, sekalipun Kak Salsa ada di luar negeri. Tapi sangat disayangkan, rupanya Kak Salsa kegocek oleh buzzer, kegocek oleh provokator. Tapi sekarang Kak Salsa malah dihujat karena blunder. Saya pribadi yakin dan sangat amat yakin kalau Kak Salsa ini memiliki intelijensi yang sangat tinggi, memiliki public speaking yang bagus, memiliki koneksi yang luas. Dan saya pribadi sangat amat berterima kasih terhadap suara Kak Salsa yang begitu vokal, begitu lantang. Tapi kali ini Kak Salsa izin saya mengkoreksi tentang video kakak, izin saya kritik tentang video kakak mengenai ibu kerudung pink. Bahkan Kak Salsa Erwina sendiri yang bilang di video Kak Salsa seperti ini. Apapun yang menyerang secara personal dan tidak fokus terhadap substansi dan malah fokus kepada personal-personal yang orang-orang yang sedang bersuara, maka mereka lah yang sebenarnya adalah pengkhianat bangsa. Kak Salsa bilang kalau seseorang menyerang personal itu sama dengan pengkhianat bangsa. Tapi justru di video Kak Salsa kali ini, Kak Salsa malah membela ibu-ibu kerudung pink yang menyerang personal presiden kita. Jujur saya jadi nggak paham arah Kak Salsa sendiri jadinya kemana. Sangat disayangkan, tapi mungkin bisa jadi siapa tahu pemikiran saya benar kalau Kak Salsa ini memang belum melihat video ibu-ibu kerudung pink itu secara lengkap dan gamblang.
Kak Salsa kenapa? Padahal aku suka banget kenetralan dan keberanian Kak Salsa. Makanya gak usah jadi fans fanatik. Silakan kalian follow, tapi jangan diagung-agungkan. Misalkan kalian follow si Mbak ini, Mbak Salsair ini, tapi di kemudian hari kalau beliau ini melenceng, kalian kecewa. Nah itu, jangan terlalu mempercayai manusia. Sama saya ini nggak minta follow sama kalian. Saya bikin konten seperti ini ya the real isi pikiran saya yang saya tuangkan jadi VT. Gak nyari followers, gak dibayar siapa-siapa, gak nyari like, dan gak nyari apa-apa. Dan juga ya pesan saya kepada influencer, tiktoker yang followersnya berjuta-juta. Tolong ya kalau bikin VT itu ya, jangan yang tidak mencerdaskan, yang memprovokasi, yang bikin kegaduhan. Karena kalian itu kan panutan, fans kalian banyak, followers kalian tuh banyak, berjuta-juta orangnya. Nah, pasti mereka itu menjadikan kalian sebagai panutan, uswatun. Jadilah uswatun yang hasanah. Jangan malah mengadu domba, membenturkan ini ke ini. Makanya ditonton dulu, dicermati dulu videonya. Jangan kalau udah begini minta maaf, ujung-ujungnya minta maaf. Ujung-ujungnya apa sekarang? Fokus ke idenya ya. Ya semua juga fokus ke idenya, fokus ke tuntutannya, tapi yang digarisbawahi oleh kami para warga 50% ini, si ibu-ibu itu, bude itu bawa-bawa nama Pak Prabowo, bawa-bawa pilpres, kampanye pilpres yang udah usai, udah selesai sekarang. Apalagi dia bilang gantinya Anies, turunkan Prabowo. ya kami tahu beliau itu anak abah, tapi itu kan gak ada hubungannya sama tuntutan itu. Nah itu yang harus dilihat. Kita itu jadi tiktoker yang terkenal, influencer yang terkenal itu, jangan kita yang malah dungu. Jangan kita itu juga kalau udah benci sama seseorang, personal orang tersebut, kita mengesampingkan yang lain, mengesampingkan fakta-fakta yang lain. Mau menyampaikan permohonan maaf nih bosku, karena kemarin Toa juga melakukan kesalahan, jadi Toa mohon maaf sekali. Nah, jadi gini bosku situasinya, jadi aku baru sadar. Ternyata Anda mengklaim diri Anda Toa. Toa itu adalah tidak berpikir. Toa itu adalah perangkat. Toa itu adalah alat pengeras suara. Suara siapa yang udah Anda sampaikan? Internasional dalam sebuah kepentingan NATO. Minoritas Anda di Denmark, sebuah perasaan kepedean di negara yang Anda minoritas, Anda merasa bahwa Anda mampu telah menyuarakan sebuah suara dengan Anda sebagai Toa, terkesan parlemen dalam segala keadaannya rusak total keseluruhan. Ingat, tidak usah panjang-panjangkan apa yang disebut Toa, karena Toa, T-O-A, T itu tidak, O itu orang, A itu asli. Toa tidak orang asli. Maksudnya apa? Anda tidak orang Indonesia asli dalam berkarakter dan dalam bersuara, karena Anda tidak memikirkan seperti apa Indonesia dalam sebuah kerunyaman karena gaduh orang gara-gara Anda. Yang warna pink itulah yang sudah ketahuan bahwa Anda bukanlah nasionalis. Ketahuan kan? Salsa Erwina Huta Galung tidaklah orang asli. T-O-A, Toa, tidak orang asli. Selidik demi selidik, bukan Indonesia yang Anda dengungkan. Sedangkan saya selalu mengatakan Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Mau kemanapun kita pergi, Indonesia tetap ada di hati kita. Sangat disayangkan Salsa Erwina Huta Galung yang di awalnya dia menyerukan nota kebenaran
ditanggapi oleh netizen Indonesia, termasuk saya ngefans sama dia. Tahroni dan kawan-kawan telah mendapat sebuah teguran dari suara rakyat yang ada di Indonesia dan juga di luar negeri. Salsa Erwina Huta Galung, diaspora Indonesia dari negara Denmark, menyuarakan kebenaran. Kita semua salut. Di belakangan ini Salsa Erwina Huta Galung, ternyata dibalik ucapan-ucapannya sampai terakhir dianggap dia kebijakannya Prabowo menaikkan pangkat bagi mereka aparat kepolisian Brimob Polri yang bertugas di lapangan, yang menghadapi perusuh-perusuh, pendemo yang jujur, pendemo yang punya niat untuk perubahan negeri, ditunggangi oleh perusuh provokator. Disitulah terlihat bahwa Salsa tidaklah seperti Salsa yang di awal, tapi Salsa Erwina Huta Galung diduga dalang daripada otak kebencian kepada pemerintah. Apalagi dia ada di Denmark. Denmark adalah negara NATO, dan NATO itu tidaklah sinkron dengan Indonesia, sebab Indonesia memang non-blok, berarti kita benci Amerika. Tapi Rusia sedang berhubungan baik dengan Indonesia. Perdana Menteri Rusia Putin dengan Prabowo ada sebuah kedekatan. Jadi Mbak Salsa, hentikan niat tidak baikmu. Diduga Anda tidak niat baik untuk Indonesia karena Anda ngegas terus, pukul rata. Kami tidak simpati kepada Anda. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya suguhkan kepada pemirsa sekalian pagi ini terkait dengan ungkapan kekecewaan, kecaman, dan hujatan yang ditujukan kepada Salsa Erwina Huta Galung, wanita diaspora Indonesia yang hari ini berdomisili di Denmark. Seringkali kita mendengar sebuah kata bijak bahwa sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Sama halnya dengan Salsa Erwina Huta Galung. Apakah suara-suara lantang yang datang dari Salsa Erwina Huta Galung ini adalah murni suara untuk membela kebenaran, untuk menegakkan keadilan di negara kesatuan Republik Indonesia ini? Ataukah jangan sampai ada U di balik B, ada kepentingan sebagai target dari seorang Salsa Erwina Huta Galung? Kalau memang keberanian suara lantang yang datang dari Salsa Erwina Huta Galung hanya demi kepentingan tertentu, sesungguhnya Mbak Salsa lah yang menjadi pengkhianat sesungguhnya, yang menjadi pengecut sesungguhnya. Kalau seandainya apa yang disuarakan oleh Salsa Erwina Huta Galung ini pada akhirnya diketahui bahwa dirinya punya kepentingan entah dengan partai politik tertentu maupun dengan tokoh-tokoh bangsa tertentu. Karena yang saya inginkan, suara-suara yang datang dari rakyat jelata itu jangan pernah ada nilai kepentingan, entah itu dengan partai politik, entah itu dengan tokoh-tokoh tertentu dan lain sebagainya, atau dalam tanda kutip kita dijuluki sebagai buzzer. Itu sama sekali tidak saya inginkan. Karena terus terang, kalau kita sudah terafiliasi sebagai buzzer atau sudah terafiliasi dengan partai politik tertentu, maka akan sangat dan amat sulit kita menyuarakan yang namanya kebenaran, menyuara yang namanya fakta, menyuara yang namanya keadilan, menyuara yang namanya realita yang terjadi di bangsa kita. Karena suara-suara yang datang dari kita, suara-suara yang seharusnya adalah sebuah kebenaran, terkadang yang benar itu harus disalahkan dan yang salah itu harus dibenarkan hanya demi kepentingan politik,
hanya karena terafiliasi sebagai buzzer dalam kelompok tertentu. Ini yang tidak baik. Saya ingin mengajak kepada pemirsa sekalian bahwa ketika kita bersuara lantang, hendaklah suara itu datang dengan kepolosan dari hati nurani kita, tanpa ada provokasi, tanpa ada intimidasi, tanpa ada tekanan dari pihak-pihak lain. Semoga saja Salsa Erwina Huta Galung, segala buah pikiran yang beliau suarakan selama ini adalah murni, datang dari lubuk hatinya yang paling dalam, datang dengan kepolosan, bukan karena ada bisikan, bukan karena ada tekanan. Jikalau benar atau jikalau terbukti bahwa suara-suara yang datang dari Mbak Salsa Erwina Huta Galung ini pada akhirnya diketahui ada tekanan atau ada pesanan, maka sesungguhnya Mbak Salsa Erwina Huta Galung layak kita sebut sebagai wanita provokator dalam aksi unjuk rasa yang terjadi pada tanggal 25 Agustus, 28 Agustus, dan 29 Agustus. Semoga saja cuplikan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.